Oke, pada bagian trigonometri, pada video kali ini kita akan bahas mengenai trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Jadi perbandingan dasar atau konsep dasar dari trigonometri. Dari asal katanya, trigonometri ini berasal dari 3 kata, yaitu kata tri, gono, dan metri. Tri ini artinya 3, gono ini artinya sudut, sementara metri ini artinya ukurannya. Jadi ukuran-ukuran pada 3 sudut atau ukuran-ukuran pada segitiga. Nah, ukuran-ukuran pada segitiga tersebut merupakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku ya. Jadi kalian perlu perhatikan di sini adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Maksudnya apa? Misalkan kita punya segitiga siku-siku. Oke, misalkan di sini panjangnya 3, ini 4, kemudian sisi miringnya 5. Nah, perbandingan sisi-sisinya bisa saja kita peroleh ini. 3:5 bisa 3:5 atau kebalik 5:3 bisa 3/4 bisa 4/3. Ada lagi yang lain perbandingannya yang bisa kita peroleh ini dan ini, kemudian 3 dan 4, lagi 1 4 dan 5. 4/5 atau 5/4. Jadi total dalam sebuah segitiga itu terdapat 6 perbandingan sisi-sisi. Nah, nanti keenamnya ini nanti kita akan namai dia biar membedakan antara perbandingan yang satu dengan perbandingan yang lain. Nah, sebelum menamai perbandingannya ini, kita kasih dulu nama masing-masing sisinya. Jika kalian punya sebuah segitiga siku-siku, seperti ini, kemudian di sini misalkan sudut theta, gitu ya. Maka yang di sini disebut dengan sisi depan. Ini kan theta, depannya, maka ini adalah sisi depan. Kemudian yang ini, yang paling panjang, ini disebut dengan sisi miring. Kemudian di yang sisi tegaknya lagi satu, itu disebut dengan sisi samping. Oke, jadi depan dan samping itu tergantung letak sudutnya ya, letak sudutnya. Misalkan kayak gini, segitiganya gitu, kemudian letak sudutnya di sini, ini alfa misalkan, maka yang jadi sisi depan yang mana? Ya sisi depan yang ini sisi depan, ini tetap miring, kemudian lagi satu ada samping. Jadi sisi tegaknya ini, yang membentuk siku-siku ini kan ada sisi depan sama sisi samping, ingat sisi depan adalah depan sudutnya. Nah, kemudian perbandingan-perbandingannya, ada sin theta, itu adalah depan per miring. Kemudian cos theta, itu adalah samping per miring. Tan theta, depan per samping. Oke, ingat sin cos tan, demi sami desa. Jadi cara ngapalnya sin cos tan, demi sami desa. Ingat ya, demi sami desa. Kemudian kebalikannya, demi berarti mide itu adalah kosekan. Kosekan theta itu adalah miring per depan atau sepersin. Kemudian sekan theta ini adalah misa, miring per samping. Kemudian kotangen theta, kot theta itu adalah samping per depan. Ya, jadi ada 6 buah perbandingan dinamai dengan sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Kalau kalian teliti, di sini terdapat cuma ada 3 ya. Ada sin, ada sekan, ada tangen. Sementara yang lainnya ada ko, sin, ko, sekan, ko, tangen. Kepanjangan ko-nya ini adalah komplement. Jadi sinus, komplement sinus. Tangen, komplement tangen. Sekan, komplement sekan. Komplement itu artinya kalau dalam sudut itu berpenyiku ya, jadi saling berpenyiku nilainya sama. Ya, nanti di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya tentang hubungan di berbagai kuadran. Oke, kita ke contoh soal. Oke, misalkan di sini Pak hapus dulu.
Sekarang di sini sisinya 5, ini 12, maka misalkan di sini sudut A, B, C. Tentukan sin A. Oke, sin A-nya berapa? Sin A itu apa? Sin A itu demi, depan per miring. Berarti kalau A-nya di sini, maka yang jadi depan yang mana? Yang jadi depan yang ini ya. Ingat isi tanah ini, maka ini adalah jadi depan. Ini samping, ini selalu miring ya. Yang paling panjang selalu miring. Nah, sinnya berapa? Sin itu kan depan per miring. Depannya 12. Kemudian miringnya berapa? Belum diketahui. Berarti kita cari sisi miringnya dengan Pitagoras. Oke, miringnya berarti akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan 13. Ya, ini triple juga. Nanti kalau misalkan kalian belum paham tentang Pitagoras, silahkan cari-cari dulu media pembelajaran tentang Pitagoras ya. Jadi ingat kalau nyari sisi miring itu ditambah, nyari sisi samping dan depan itu kan dikurang ya. Ingat di sini. Oke, berarti miring sin A itu adalah depan per miring. Depan per miring. Depannya 12, miringnya 13. Oke, berarti sin A-nya 12 per 13. Kalau chord C, berapa chord C? Perhatikan chord itu di sini rumusnya samping per depan. Samping per depan. Sampingnya apa? Sampingnya di sini 5. Depannya apa? Depannya 12. Gitu ya. Kalau ditanyakan lagi, misalkan secant kuadrat A, berapa secant kuadrat A? Berarti kalau secant kuadrat A, ini artinya secant A di kuadratin ya. Secant A berapa? Secant A itu di sini adalah miring per samping. Miring per samping. Miringnya 13, miring per samping 13 per 5. Berarti di sini adalah 13 per 5. Dikuadratkan, maka ini hasilnya 169 per 25. Gitu ya. Jadi tergantung nanti apa yang ditanyakan. Ingat saja ke-6 perbandingan ini. Sin kostan demi sami desa, kemudian kosekan sekan kotangan ini sepernya. Kosekan ini sepersin, sekan ini seperkos, ini sepertan ya. Ingat, kosekan sepersin, sekan seperkos, kotangan sepertan. Tidak sesuai ya. Maksudnya kalau tan baru kot, kalau kos nggak ada ya. Oke, ingat. Sin kostan demi sami desa. Sin kostan demi sami desa. Kosekan sepersin, sekan seperkos, kotangan sepertan. Balik aja ini. Demi midu. Oke, sekarang kita ke latihan-latihan soal. Soal yang pertama. Jika sin alfa atau sin alfa sama dengan 2 per 3, tentukan nilai perbandingan yang lain. Misalkan tan alfa sama dengan berapa, kosekan alfa sama dengan berapa. Ya. Oke, kalau diketahui seperti ini, sinus alfanya adalah 2 per 3, berarti sin itu apa? Sin itu demi. Berarti ini depan, ini miring. Ingat, trigonometri hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Berapa kamu gambar segitiga siku-siku? Jangan segitiga yang lain. Kemudian anggap di sini alfanya, gitu ya. Maka yang jadi sisi depan yang mana? Ya, jadi sisi depan yang ini ya. Miringnya tetap ini dan ini sisi samping. Sekarang kita isi. Depannya di sini adalah 2 ya, di sini 2. Maka kita isi di sini 2, kemudian miringnya 3. Maka kita perlu nyari sisi samping ya. Sisi samping sama dengan akar 3 kuadrat. Ini dikurang apa ditambah? Ya, ini kita kurang dengan 2 kuadrat ya. Jadi kalau nyari sisi depan, sisi samping, ingat dikurang. Berarti sama dengan akar 9 kurang 4. 9 kurang 4 berapa?
5 ya, berarti akar 5. Maka sisi sampingnya adalah akar 5. Sekarang kita nyari tan alfa. Jadi tan alfa itu adalah demi sami desa, tan demi sami desa, desa depan per samping. Depannya apa? Depannya di sini 2. Sampingnya apa? Sampingnya di sini kita peroleh akar 5 ya. Oke, 2 per akar 5. Ini bentuk tidak rasional, kita rasionalkan dulu. Jadi biasakan kalau kalian memperoleh hasil akhir yang tidak rasional, silahkan dirasionalkan. 2 akar 5 atau 2 per 5 akar 5 ya. 2 per 5, akar 5 akar 5, 5. Oke, berarti tan alfanya adalah 2 per 5 akar 5. Kemudian kalau ditanyakan di sini kosekan theta, kosekan theta alfa ya. Oke, kosekan itu seberapa? Kosekan itu sepersin. Benar nggak? Sepersin ya. Berarti sin itu kan demi. Berarti ini adalah mi de. Miring per depan. Sebenarnya tanpa segitiganya bisa ya. Sin itu adalah 2 per 3. Maka ini adalah 3 per 2. Miringnya 3. Depannya 2. Oke. Nggak usah disederhanakan lagi. Sedangkan untuk perbandingan yang lain. Kosekan sudah. Sekan, kotangan, kosinus itu bisa kalian peroleh. Yang penting ketiga sisi pada segitiga diketahui. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Jika tan theta sama dengan 3, tentukan sin theta. Atau perbandingan yang lainnya. Yang jelas kan perbandingan yang lain bisa kita cari. Oke. Tan theta sama dengan 3. Oke, tan itu apa? Demi sami desa, berarti tan itu desa, depan per samping. Berarti sementara ini 3 doang, nggak ada per apa-apanya. Nah, kalau seperti ini, kalian ubah bahwa 3 itu kan sama dengan berapa per berapa 3? Ya, 3 per 1. Boleh 6 per 2 juga boleh, 9 per 3 juga boleh. Kita pakai paling yang sederhana aja, 3 per 1 ya. Kalian bikin segitiga siku-siku. Ingat sini tetanya. Untuk milih tetanya boleh di sini, tergantung kalian saja ya. Oke, tanda itu depan per samping. Depan ini samping, berarti depannya 3. Yang mana depan? Ya, yang ini depannya. Ini depan. Depannya 3, sampingnya 1. Maka miringnya berapa? Berarti miringnya, sisi miring itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 9 tambah 1. Akar 10 ya, berarti miringnya akar 10. Sekarang ditanyakan adalah sinus tetanya. Maka sinus theta sama dengan depan per apa? Ya, depan per miring. Ingat demi sami desa, Depannya di sini adalah 3. Miringnya akar yang ini yang bisa kita peroleh akar 10. Oke, kita rasionalkan, berarti kita kali dengan akar 10 per akar 10, diperoleh 3 per 10 akar 10. Oke, ya, sederhana. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal nomor 3. Sini ditaruh segitiga siku-siku ABC. Ini A, B, C. Kemudian dari segitiga ABC ini, dari sudut B ditarik garis tinggi ke sisi AC. Di sini sudut D dengan panjang BD itu 10 satuan. Kemudian diketahui kosinus C itu adalah 1 per 2. Ditanyakan panjang AC sama dengan berapa? Oke, jadi di sini segitiga ABC itu segitiga siku-siku di B, ini siku-siku. Kemudian dari sudut B ditarik garis tinggi ke sisi AC di titik D. Kemudian ini panjangnya 10 ya. Oke. Sekarang perhatikan segitiga BCD. Oke.
Pada segitiga BCD, di sini ada diketahui cos C. Kenapa sih kita pakai BCD dulu kok nggak ABC? Ya karena biar 10-nya ini kepake gitu ya. Kalau kalian langsung ke ABC yang besar ya udah nggak ada yang diketahui sisinya. Nah, cos C sama dengan 1/10. 1/10. Oke, Pak gambar dulu di sini. Cos itu kan samping per miring ya. Sampingnya ini 1, miringnya 2. Ya kan? 1/2. Maka berapakah nilai dari ini BD-nya? Berarti kalau kita cari Pitagoras, maka BD ini sama dengan akar dari 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Sama dengan akar 4 kurang 1. Akar 3. Akar 3. Oke, ini perbandingan. Sekarang sebenarnya BD itu 10. Di sini akar 3. Maka kalau sisi-sisi yang lain, misalkan kita mau mencari sisi BC, berarti bikin aja perbandingan seperti ini. BC per BD. BD sama dengan di sini BC-nya 2, BD-nya akar 3 ya. Ganti BD-nya dengan 10. Berarti BC per 10 sama dengan 2 per akar 3. Berarti BC-nya sama dengan 20 per akar 3. Kan 10 kali 2 ya, 20 per akar 3. Oke, biarin aja ini. Kemudian kalau nyari DC bisa ya. Berarti kalau DC per DC per BD sama dengan DC-nya di sini 1 per akar 3. Berarti DC per BD-nya 10 sama dengan 1 per akar 3. Berarti DC sama dengan 10 per akar 3. Oke, ini hasilnya BC sama DC. BC-nya, Pak tulis di sini BC-nya itu adalah 20 per akar 3. Kemudian DC-nya 10 per akar 3. Kemudian sekarang kita gunakan apa namanya pada segitiga ABC sekarang. Ya, perhatikan segitiga ABC. Oke, biar lebih gampang melihatnya, Pak gambarnya seperti ini. Pak ulangi gambar. Ini siku-siku, ini sudut B, ini A, kemudian di sini C. Di sini sisinya 20/3. Ini sudutnya, perbandingannya diketahui yang ini ya. Maka kamu mencari sisi AC. Maka perbandingan apa yang dipakai? Sin, cos, apa, tan. Pilih salah satu dari ketiganya. Oke, bingung? Oke, perhatikan sin itu kan demi. Ini demi, sami, dan desa. Oke, di sini sisi depan yang mana? Sisi depan yang ini ya, ini depan. Terus ini siku-siku, maka depannya siku-siku ini miring dan ini samping. Maka yang kita perlukan adalah samping dan miring. Yang kita cari itu adalah AC, miringnya diketahui samping. Berarti yang mengandung miring dan samping. Samping miring, miring samping, berarti itu adalah cos ya. Maka kita pakai cos. Berarti kita cari cos C. Jadi cos C pada segitiga ini itu adalah samping per miring. Cos C-nya berapa? Cos C-nya itu lihat di sini sekarang. Cos C itu udah setengah. Ya kan, ya 1/2 ya sudah diketahui. Ini adalah 1/2. Sampingnya berapa? Sampingnya di sini adalah ini 20 per akar 3. Oke, bukan per 3 ya, per akar 3. 20 per akar 3 per miringnya berapa? Miringnya AC yang kita cari ya. Sekarang kita kali silang, berarti AC kali 1 AC, 2 kali ini. 2 kali 20 berarti 40 per akar 3. Maka ini kita rasionalkan. Jadi kalau udah hasil akhir baru kalian rasionalin ya. Kalau masih belum hasil akhir kayak gini, masih boleh tidak dirasionalin. Oke, kita rasionalkan berarti ini kali akar 3 per akar 3. Berarti AC-nya sama dengan 40/3. Akar 3, akar 3, akar 3.
satuan panjang ya. Jadi ya karena di sini nggak isi satuan, berarti di sini nggak usah diisi. Tapi kalau misalkan diketahui itu panjang BD-nya 10 cm, maka AC-nya di sini isiin cm.